Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu saya Bapak Muhammad Maiza Yolanda. Perkenalkan di sini saya Krisna Anugrah Pratama, NIM 11 2021. Izinkan saya di sini menjelaskan perkerasan jalan rel, analisis struktur dan fondasi infrastruktur kereta api. Yang pertama ada definisi perkerasan jalan rel. Perkerasan jalan rel adalah struktur konstruksi yang dirancang untuk mendukung beban dinamis roda kereta api dan menyalurkannya ke tanah dasar secara aman. Adapun dari struktur ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu struktur atas dan struktur bawah. Struktur atas atau superstruktur, adapun rel, penambatan, dan bantalan. Kalau untuk struktur bawah atau substruktur, yaitu ada balas, subbalas, dan tanah dasar atau subgrade. Selanjutnya ada urgensi studi jalan rel. Yang pertama ada keselamatan yang menjamin stabilitas geometri rel untuk mencegah anjlokan atau derailment. Dan yang kedua ada kecepatan yang memungkinkan pengoperasian kereta kecepatan tinggi dengan getaran minimal. Adapun yang ketiga, ekonomi yang mengoptimalisasi biaya pemeliharaan infrastruktur transportasi secara massal. Selanjutnya ada anatomi jalur rel. Anatomi jalur rel yaitu potongan yang melintang jalan rel menunjukkan distribusi beban yang semakin meluas ke bawah. Adapun lapisan utamanya, yang pertama rel yaitu kontak langsung kepada roda, dan yang kedua adapun bantalan yang langsung distribusi ke balas. Dan yang ketiga, adapun balas yaitu penahan beban dan drainase. Dan yang keempat ada subbalas yaitu filter butiran halus, dan yang terakhir ada subgrade yaitu tanah dasar asli atau perbaikan. Selanjutnya ada komponen rel. Rel ini berfungsi sebagai balok menerus yang menerima beban titik dari roda. Adapun tipe standarnya di Indonesia yaitu dari R.24, R.42, R.54, R.60. Adapun materialnya menggunakan baja kualitas tinggi dengan ketahanan aus luar biasa. Dan adapun fungsinya untuk pemandu roda dan penyalur beban. Selanjutnya ada komponen bantalan. Komponen bantalan atau concrete sleeper, yaitu merupakan jenis yang paling umum digunakan untuk jalur utama saat ini. Yang pertama, ada pun memberikan stabilitas berat yang tinggi. Dan yang kedua, umur rencana panjang sampai 50 tahun ke depan. Menjaga lebar sepur, gauge tetap konsisten. Selanjutnya ada komponen lapisan balas. Komponen lapisan balas tersebut tebal minimumnya 30 cm. Dan untuk batu pecah atau granulor, lapisan balas menggunakan batu pecah anguler dengan karakteristik keras dan tajam. Yang pertama ada drainase, yaitu membuang air dengan cepat agar tidak jenuh. Dan yang kedua elastisitas, yaitu memberikan rendaman getaran pada struktur. Dan yang ketiga ada stabilitas, yaitu menahan pergeseran lateral jalur rel. Selanjutnya ada pondasi subgrade. Subgrade itu adalah pondasi terakhir, dan kegagalan pada lapisan ini akan menyebabkan gelombang pada jalur rel. Dan adapun kriteria teknisnya, yang pertama nilai CBR atau California Bearing Ratio, minimalnya yaitu 8%. Dan yang kedua, kepadatan tinggi untuk mencegah penurunan atau settlement. Dan yang terakhir ada penggunaan geotekstil jika tanah dasar lunak. Selanjutnya, ada tipe perkerasan dari ballasted dan slab. Di sini ada fitur biaya awal untuk ballasted tracks dan strap tracks. Fitur pertamanya ada biaya awal dari ballasted track yaitu rendah, dan untuk slab track itu sangat tinggi. Dan yang fitur kedua pemeliharaan dari ballasted track
yaitu rutin atau tamping dan cleaning. Kalau untuk slab track, yaitu sangat minimal. Kalau untuk fitur stabilitas dari ballasted track, yaitu cukup. Kalau untuk slab track itu sangat tinggi atau high speed. Dan untuk fitur yang terakhir ada implementasi untuk ballasted track. Contohnya ada jalur Trans Jawa dan atau Sumatera. Kalau untuk implementasi dari slab track, contohnya LRT, MRT dan kereta cepat. Adapun untuk slab track, yaitu struktur perkerasan kaku tanpa menggunakan batu balas. Keunggulannya yang pertama ada ideal untuk kecepatan sampai dengan 200 lebih 250 km per jam lebih. Dan yang kedua ada distribusi beban yang sangat merata. Dan terakhir bersih, tidak ada debu balas. Selanjutnya adapun mekanisme distribusi beban. Beban gandar atau axle load yang diterima rel diteruskan dengan bantalan sebagai beban terpusat. Kemudian menyebar di lapisan balas membentuk area tekan menyerupai piramida. Dan tujuannya untuk mengurangi tekanan stres hingga di bawah daya dukung tanah dasar subgrade yang diizinkan. Dan adapun pemeliharaan dan kondisi saat ini, di Indonesia pemeliharaan rutin ini dilakukan menggunakan mesin MTT atau multi-tie temper untuk memadatkan balas tersebut. Dan yang kedua ada tamping, yaitu untuk mengembalikan elevasi rel. Yang ketiga ada balas cleaning untuk membuang lumpur dari sela batu. Dan yang terakhir ada infeksi untuk menggunakan kereta ukur jalan rel. Adapun dampak bagi masyarakat. Infrastruktur jalan rel yang handal memberikan dampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Yang pertama, ada efisien waktu yang mengurangi kemacetan di jalan raya. Dan yang kedua, ada ramah lingkungan yang emisi karbonnya yang jauh lebih rendah dibandingkan moda jalan raya. Dan yang terakhir ada konektivitas ekonomi, yaitu mempercepat distribusi logistik antar daerah. Dan adapun manfaat bagi mahasiswa sipil. Yang terakhir, yang pertama, ada keahlian usul yang memahami mekanika tanah dan struktur dalam konteks transportasi rel. Dan yang kedua, ada peluang karir yang kebutuhan tenaga ahli di dalam proyek strategis nasional. Contohnya ada KAI, MRT, dan LRT. Dan yang terakhir ada riset infrastruktur yang potensinya penelitian material baru untuk bantalan atau balas berkelanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.